Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Sepanjang malam Engkau menyertai, melindungi dan memberkati kami. Oleh anugerah-Mu di pagi ini Tuhan, kami boleh bangun yang tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru untuk menikmati segala kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menguatkan kami dalam perjalanan kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati umat Tuhan yang mendengarkannya, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tema renungan kita di pagi hari ini ialah tentang mengandalkan Tuhan senantiasa. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk kita semua merupakan pesan Tuhan kepada Yosua setelah Musa meninggal dunia. Dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, bisa saja Musa mati, tetapi rencana Tuhan bagi bangsa Israel tetap hidup. Allah tidak bergantung kepada Musa dalam memenuhi rencananya bagi bangsa Israel. Allah tetap pada rencananya atas hidup kita, sekalipun mungkin sekarang ini kita sedang mengalami banyak kegagalan dan pergumulan dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah kewalahan di dalam membawa kita pada rencananya, asalkan kita tetap pada jalan yang Dia tetapkan bagi kita. Selama Allah berfirman,
maka masih ada harapan untuk bangkit. Bisa saja kita gagal dalam mencapai apa yang kita rencanakan, tetapi Allah tidak pernah gagal dalam memenuhi rencananya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya, jangan menyerah, dan senantiasa mengandalkan Dia. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengimani dan mengamini janjinya. Mengimani dan mengimani janjinya. Bapak Ibu Saudara, Allah mengingatkan Yosua akan janjinya dengan merinci janji yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Musa, di mana tidak ada satupun dari janji itu yang akan berkurang. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga sampai 5 dari Yosua pasal 1. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia boleh gagal, tetapi Allah tidak pernah menyerah pada kegagalan manusia. Namun Allah membutuhkan keyakinan Yosua untuk itu. Karena itu, tetaplah beriman teguh kepada janji Allah, sekalipun mungkin keadaannya semakin sulit. Karena Dia tidak pernah salah menjanjikan sesuatu, dan Dia tidak akan pernah gagal di dalam mewujudkan janjinya itu. Kalau hari ini janjinya belum terrealisasi dalam kehidupan kita, tetaplah imani dan amini bahwa besok akan menjadi hari di mana Allah membuktikan janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, dan kita diminta agar kita tetap mengimani dan mengamini janji Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita harus tetap tegar untuk menikmati janji Allah. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 tadi, Bapak Ibu Saudara, ada 3 kali Allah mengingatkan Yosua agar Yosua menguatkan hatinya dan jangan sampai menjadi tawar hati. Dalam ayat 6, ayat 7, ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang sampai 3 kali. Nah, hal ini penting sebab hanya orang yang tetap tegarlah yang akan sanggup melewati berbagai persoalan. Karena Tuhan yang menetapkan Yosua menjadi pemimpin, maka ia harus tetap tegar apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati janjinya Tuhan dalam hidup kita, maka tidak bisa tidak kita harus tetap tegar di dalam menghadapi setiap masalah yang hendak menghambat langkah kita untuk masuk dalam rencana berkat Allah dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah tawar hati sekalipun keadaan semakin berat, keadaan semakin sukar, keadaan semakin sulit, masalah semakin kompleks. Jangan pernah kecil hati, jangan tawar hati, karena Allah yang menetapkan kita untuk menikmati janjinya dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, tetap taat pada firman Allah. Karena Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya, dan dia tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk memimpin bangsa itu, maka ia dituntut untuk bertindak sesuai dengan firman Allah. Ayat yang ke-7. Dan ketaatan kepada firman Allah inilah yang akan memastikan dan menentukan Israel di bawah kepemimpinan Yosua akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu sebabnya Allah meminta Yosua supaya tetap mentaati perintah-perintah Allah, mentaati firman Allah dalam seluruh perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah adalah penuntun dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menikmati dan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersandar pada firman Allah, taat kepadanya dengan total, maka kita akan menemukan bagaimana Allah bekerja dalam caranya yang ajaib untuk membawa kita kepada penggenapan janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah
melawan, jangan pernah memberontak, jangan pernah melupakan firman Tuhan, tetapi taatilah dan lakukanlah dengan setia firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, supaya kita boleh melihat dan mengalami Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini yang begitu indah bagi kami, mengingatkan kami lagi bahwa kami harus hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.